Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Pulau Kalimantan, pasti tidak bisa dipisahkan dengan suku Dayak. Istilah Dayak sebenarnya digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Melayu yang tersebar di Pulau Kalimantan. Secara etimologis, kata Dayak berasal dari kata Daya yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Kata ini diambil dari bahasa Kenyah. Suku ini dikenal sebagai suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan saat ini Pulau Kalimantan dihuni oleh 5-7 suku asli, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Berau, dan Tidung. Suku Dayak hidup secara terpencar di seluruh Pulau Kalimantan, baik yang masuk wilayah Indonesia maupun yang masuk wilayah Malaysia. Sedikitnya, saat ini terdapat 6 rumpun suku Dayak, yaitu Rumpun Punan, Rumpun Klemantan, Rumpun Apokayan, Rumpun Iban, Rumpun Murut, dan Rumpun Ot Danungaju. Rumpun Punan dikenal sebagai suku Dayak tertua, sementara itu, rumpun lainnya merupakan hasil asimilasi dari Dayak Punan dengan kelompok Melayu. Dikutip dari laman suarakalbar.id bersumber dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa ahli mengatakan bahwa suku Dayak telah mendiami Kalimantan sejak ribuan tahun silam. Mereka merupakan keturunan imigran dari Provinsi Yunnan, Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok ini melakukan perjalanan ke semenanjung Malaysia dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Imigrasi yang dilakukan diperkirakan terjadi antara 3000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, ketika masih zaman glasial atau zaman es. Konon, mereka bermigrasi hanya dengan perahu kecil. Sementara itu, ada sumber lain yang mengatakan bahwa suku Dayak merupakan keturunan Indo-China yang bermigrasi pada abad ke-11. Meskipun terdiri dari banyak subetnis, mereka tetap memiliki ciri khas kebudayaan yang hampir sama, yakni rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, kampak Dayak. Mereka juga dikenal sangat bijak dalam pandangan dan perlakuannya terhadap alam, serta memiliki kepiawaian dalam seni tari. Seperti suku lainnya, suku Dayak juga memiliki pakaian adat yang disebut sebagai King Baba dan King Bibing. Uniknya, pakaian adat ini terbuat dari kayu yang diproses sedemikian rupa hingga menjadi lunak seperti kain. King Baba merupakan pakaian adat pria yang terdiri dari baju tanpa lengan, celana panjang, ikat pinggang, dan penutup kepala dengan hiasan bulu burung enggang. Sementara itu, King Bibingnya adalah pakaian adat wanita yang terdiri dari penutup dada berlapis dan berbagai macam aksesoris, yakni kalung, gelang, dan hiasan kepala yang juga dari bulu burung enggang. Rumah adat suku Dayak disebut rumah betang atau rumah panjang. Saat ini, rumah betang memang sudah jarang ditemui di Kalimantan. Rumah ini berbentuk memanjang hingga 150 meter dan lebarnya 30 meter. Rumah ini dihuni oleh keluarga besar yang bisa mencapai 100 orang. Terbuat dari kayu ulin, rumah ini harus memenuhi beberapa aturan tertentu. Bagian hulu rumah harus searah dengan matahari terbit, sedangkan bagian hilir menghadap matahari tenggelam. Di samping itu, kamar tidur juga diatur berjajar sepanjang bangunan. Kamar orang tua berada di bagian hulu, sedangkan anak termuda ada di hilir rumah. Jumlah anak tangga di rumah betang juga harus ganjil dan dapur harus menghadap aliran sungai. Sahabat budiman sekalian, selain fakta-fakta adat yang disebutkan tadi, dalam video kali ini, Tipapa Leo juga akan menghadirkan beberapa fakta unik lainnya yang dilansir dari berbagai sumber. Orang Dayak sangat menghargai alam.
Sehingga mereka sangat menjaga keasrian lingkungan. Bahkan mereka juga punya cita rasa tersendiri dalam berseni hingga selaras dengan lingkungan sekitarnya. Suku Dayak juga tidak suka kekerasan. Meski begitu, mereka punya ketegasan, terutama kalau kedamaian hidupnya diusik hingga menimbulkan aroma peperangan. Seperti permata yang berkilau adalah kiasan yang tepat untuk gadis Dayak. Kecantikan gadis Dayak cukup dikenal. Suku Dayak sendiri dikenal sangat melindungi anak gadis mereka. Bagi suku Dayak, gadis bukan hanya untuk dijadikan istri, tetapi merupakan permata berharga yang akan mereka perlakukan sangat istimewa. Suku Dayak juga sangat menghargai estetika. Banyak ornamen-ornamen unik dan bernilai seni tinggi yang berasal dari suku ini. Bahkan beberapa kekayaan budaya Indonesia yang dikenal hingga ke mancanegara adalah kekayaan budaya yang berasal dari suku Dayak. Mandau bukan hanya sekedar sebuah senjata. Benda ini merupakan simbol keberanian dan kebangsawanan suku Dayak. Mandau dirawat dengan sepenuh hati dan tidak digunakan sembarangan. Dalam tradisi adat suku Dayak, mandau hanya bisa digunakan ketika kondisi terdesak yang mengharuskan pemiliknya untuk membela diri atau berperang. Masyarakat Dayak menjamu tamunya dengan setulus hati. Mereka tak mengharapkan upah atau imbalan. Jika sahabat budiman sekalian ingin membalas kebaikan mereka, jangan diberi uang, melainkan sebuah barang atau kenang-kenangan. Sahabat budiman sekalian, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang patut untuk kita hargai. Salah satu cara terbaik untuk menjaga bangsa ini adalah dengan menjaga budaya yang ada di dalamnya. Dan sebagai anak bangsa adalah tugas kita bersama untuk saling menjaga dan melestarikan apapun kekayaan bangsa ini agar anak cucu kita akan tetap bangga dengan apa yang kita wariskan kepada mereka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Salam ramah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.